Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Litakun hadhihi ar-rihlah ibratan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para asatiz, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus dhuyufna al-kiram yang berasal yang datang dari Makassar, Al-Habib Hussein Al-Hamid wal Habib Shafi Al-Muhdar, guru kita Kiai Haji Jalani Mawardi, guru kita Kiai Haji Zainal Ilmi. Tak lupa yang kita hormati bersama orang tua kita Pak Haji Sudirman dan keluarga besar beliau, bapak-bapak dari kepolisian dan TNI yang berhadir bersama kita, Pak Camat atau yang mewakili, para asatizah, dan seluruh tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf sebelumnya, sebetulnya keberadaan kami di sini lebih dari ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh muballigh kita, tapi ternyata ditodong bahlah yang pertama. Jadi mohon maaf kalau nanti ada salah-salah atau kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat khususnya bagi diri ulun dan kita semua. Amin. Tidak henti-hentinya kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebuah pembelajaran yang sangat luas, pembelajaran yang tidak terhingga, bagaikan gunung mutiara yang semakin digali ke dalam, maka semakin murni, semakin besar intan berlian yang tersimpan dari peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ulun di sini mungkin kada berkisah banyak, malah cuman 2 poin sajalah, ya, karena nanti narasumbernya banyak. Kemarin di wadah guru ilmi kita membahas tentang startnya lah, pembersihan hati. Nah ini. Yang kedua yang ingin ulun garis bawahi, sebuah peristiwa yang sudah kita faham, kita hafal kronologinya, yaitu pada saat Nabi berjalan menuju Masjid Al-Aqsa, beliau mencium bau harum, bau wangi. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini bau wangi wahai Jibril? Maka Jibril menegaskan, "Ya Muhammad, ini adalah bau wangi yang bersumber dari kubur Siti Masyitah." Seorang perempuan, karena ibu-ibu banyak buah, jadi kita berkisah babinian dulu buah. Bapak-bapaknya berdudi. Ya. Masyitah ini tukang sisir anaknya Fir'aun, baby sister lah bahasa kita. Meninggal. Kenapa beliau meninggal? Karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keimanan beliau dengan Musa alaihissalam. Cerita jelas sering kita dengar. Cuma ingin ulun ulang sedikit. Pada saat Fir'aun mengetahui Masyitah beriman dengan Musa dan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka kemudian Masyitah diancam. Ancaman Fir'aun tidak main-main, Pak. Fir'aun ini memang kita sejarah mencatat Fir'aun ini orangnya kejamnya luar biasa, Pak. Zalimnya luar biasa. Tapi selalu saja Fir'aun ini diberi kekuatan oleh Allah untuk bangkit dari keterpurukan. Coba kita lihat salah satu contoh di mana Allah membalakan Fir'aun dengan air yang ada di kerajaan Fir'aun, bahkan sungai Nil pada saat itu berubah menjadi darah. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau kecamatan Muara Jawa ini banyunya berubah menjadi darah sehari aja. Apa kira-kira, Pak? Bingung, Pak. Mulai Pak Camat bingung, Pak Polisi bingung, makinnya masyarakatnya tambah bingung lagi sudah. Sehari saja air kita berubah menjadi darah, kios gitu, Pak. Apalagi sampai berhari-hari, berbulan-bulan.
Cuman Fir'aun tahu kuncinya mesti ke Musa. Jadi biar musuhan sama Nabi Musa, dia datangi Musa. Ya Musa, is'al rabbak ayyir fahadal bala, katanya. Wahai Musa, minta ke Tuhanmu angkat bala ini. Nabi Musa bukan orang pendendam, Pak. Karena kasihan permintaan Fir'aun walaupun musuh. Berdoalah Nabi Musa dan terangkat kembali. Dari kios jadi kita lah, infrastruktur hancur karena berubah jadi darah. Dia bangun lagi dari nol, bangkit lagi Fir'aun ini. Nah, ini. Sampai Musa nanya kepada Allah, ya Rabbi, kata Musa, kenapa Fir'aun ini kada hancur-hancur? Bahasa kitanya kada mati-mati, banyak sekali cobaan. Kemudian Allah menjelaskan, innahu min ahlil khair, kata Allah. Ternyata Fir'aun itu, Pak, dibalik kekejamannya, dibalik kebengisannya, dia orangnya sosial. Ujar kita, pemberian lawan orang, sosial Fir'aun itu. Nah, sosialnya ini yang dipandang oleh Allah Ta'ala, Pak. Pernah satu ketika di kerajaan Mesir itu ada sebuah daerah terpencil, ya. Daerah terpencil ini kemudian minta bantuan ke Haman. Haman ini anak buahnya Fir'aun, menteri, ujar kita bangsa menteri perindustrian lah barangkali zaman sekarang balah. Ya Haman, kata orang kampung ini kami punya harta, punya duit tak kasih kamu. Tolong bikinkan irigasi dari sungai Nil, bikinkan pengairan sampai ke kampung kami, supaya pertanian kami bagus. Sudah, dikumpulkanlah harta orang kampung tersebut, dibawa ke Fir'aun, Mbak. Tapi begitu harta itu dibawa ke Fir'aun, kata Haman, ya Fir'aun, nih orang kampung pulan mau bikinkan irigasi. Nih duitnya mereka ngumpul. Bemamai Fir'aun, Mbak. Ujar, ya Haman, kata Fir'aun, kamu ambil duit rakyat untuk membangun irigasi buat mereka. Jangan diambil. Sesen pun aku nggak mau, kata Fir'aun. Maka diambillah uang dari negara kasnya Fir'aun, Mbak, untuk membuat irigasi itu. Coba. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang sosial, walaupun dia musuh daripada Musa alaihissalam kasih Allah, masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibangunkan irigasi gratis, Pak. Uangnya dikembalikan kepada orang kampung tersebut. Ya, jadi itu. Nah, ada yang unik di perjalanan Isra Mi'raj. Nabi melihat orang masuk neraka. Ini kan ada riwayat. Nabi melihat orang di dalam neraka, Pak, tapi tidur. Ya, jadi memang mulai di neraka pun ada penjara VIP itu ada, Pak. Di neraka juga ada. Jangan heran kalau di dunia ada. Ini dalam penjara, tapi rumahnya rumah ber-AC, Pak. Tidak tersentuh oleh penjara. Kan unik nih, ya. Kata Nabi, siapa ini? Kata Jibril, itu Fulan bin Fulan, hidup di zaman Patrah, dia tidak beriman. Karena tidak beriman secara secara standar mesti masuk neraka. Tapi sosialnya dilihat Allah, dia orangnya sosial. Maka masuk neraka tapi ber-AC. Wah, ini mantap kan. Masuk neraka tapi ber-AC. Kenapa? Sifat sahaknya ada. Ya. Jadi Fir'aun, ya itulah, dibalik seseorang yang memiliki sifat yang kurang baik, tapi kalau dia sosial, dipandang. Terjadi. Kemudian, Masyitah diberikan dua penawaran. Ya Masyitah, kata Fir'aun, kamu keluar dari agama Musa, saya jadikan kamu keluarga kerajaan. Dengan segala macam fasilitas hidup. Yang kedua, kamu tetap beriman dengan Musa, konsekuensinya saya bunuh. Nah, ini buai pilihan kita wayahi ini banyak lah. Tinggalkan agama, bahasa sederhananya murtad, dengan iming-iming dunia yang macam-macam, tapi di akhirat masuk neraka. Atau pertahankan keimanan, tapi konsekuensinya maktul, yuktal, dibunuh oleh Fir'aun. Maka kemudian Masyitah memberikan daras yang luar biasa bagi kita. Masyitah memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Walaupun meninggal, walaupun dibunuh, beliau rela demi mempertahankan keimanan dan keyakinan. Ini. Dan terjadi. Fir'aun bukan main-main. Dikumpulkan orang banyak. Dihadirkan Masyitah sekeluarga. Eksekusinya bukan ditembak, Pak. Bukan digantung, bukan dipancung, digoreng, disangak, boy, atau disangak bulah. Akhirnya sampai pada waktu yang ditentukan, eksekusi dilangsungkan.
Pertama suami Masitah digoreng, meninggal. Anak laki-laki Masitah digoreng, meninggal. Tinggal giliran Masitah dengan anak bayi yang masih dia gendong. Ada keraguan karena kasihan dengan anak. Dan ini wajar ya. Nurani keibuan pasti akan sayang dengan anak kecil. Dalam keadaan galau maka anaknya ngomong, "Ya Umi," katanya, "wahai ibu, lompat saja karena sampian dalam kebenaran." Tanpa ragu Masitah lompat masuk ke dalam penggorengan. Apa yang terjadi? Kira-kira gimana, Pak? Manusia lompat di penggorengan. Yang terjadi adalah apa, Bu? Kalau iwak pian goreng, yang terjadi gosong, weh. Ya kan? Mateng. Ya seperti itulah. Masitah meninggal. Iya. Mungkin timbul pertanyaan di kita, malah kenapa nggak ada keajaiban pada saat itu? Kenapa nggak ada angin puting beliung datang dari langit? Atau nggak ada istilah kekanakan Wonder Woman yang datang? Atau siapapun yang menyelamatkan Masitah? Nggak ada. Ya. Kalau biasanya, Bu, biasanya ada tokoh yang akan dieksekusi masih hidup. Nah, itu gue ngarannya film India. Tahu film India loh, Pak? Film India tuh hendak dibunuhin, bejogetnya dulu, benyanyi dulu. Tapi ini Allah menjalankan dalam kasus Masitah berdasarkan hukum alam. Hukum alamnya bagaimana? Manusia digoreng meninggal. Jangan salah, Pak. Banyak sahabat Nabi yang dibunuh dan meninggal. Sejarah mencatat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dia apa? Diracun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal ditikam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal di membaca Al-Qur'an. Dibunuh pada saat keluar dari masjid. Mereka dibunuh. Tapi kematian mereka bukan menurunkan martabat mereka, tapi malah meninggikan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gambaran bagi kita tidak perlu kayak apapun bentuk meninggalnya, kita penting meninggal dalam keadaan beriman. Itu yang paling penting, Pak. Walaupun kita tidur meninggal di atas kasur, di atas pembaringan, tapi tidak beriman dengan Allah, hasya, itu luar biasa. Mudah-mudahan jangan. Tidak ada artinya kehidupan kita kalau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman atau su'ul khatimah. Bagaimanapun bentuk kejadiannya. Makanya ya di satu sisi kita sedih ya. Di satu sisi kita sedih melihat kejadian yang menimpa saudara-saudara kita, Pak. Ada yang kena gempa, ada yang kena banjir segala macam. Tapi di sisi lain kita positif berpikir bahwa salah satu orang yang mati syahid, kata Nabi, dari golongan umatku adalah orang yang meninggal tertimpa bangunan atau tertimpa benda, asalkan dia beriman. Mati tertimpa reruntuhan, maka dia mati syahid. Nah ini kita sedih, iya ya, kita bela sungkawa, iya. Tapi di sisi lain mungkin Allah berkehendak, Allah ingin memberikan syahadah, Allah memberikan mati syahid kepada mereka, maka terjadilah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka meninggallah Masitah dalam penggorengan, kemudian beliau ditaruh di tempat, ditutup dengan tanah, tidak ada penghormatan sama sekali. Karena ini dikatakan musuh negara, Bu ya. Masitahnya dikatakan musuh negara, tidak beriman dengan Fir'aun, meninggal. Tidak ada penghormatan pada saat itu. Tidak ada orang yang menangisi Masitah pada saat mereka meninggal. Tapi pada saat tubuh Masitah ini, Bu, ditutup dengan tanah, detik itu sampai hari kiamat, tanah yang menutup tubuh Masitah ini berbau wangi, Pak. Dan ulun menyaksikan tanah tersebut ya. Abuya Syarwani tahun 82 itu ke Palestina, ziarah ke kubur Masitah, minta tanah itu, Bu, karena banyak kayak kelereng. Tahun 82 dibawa tanah itu ke Mekah, sampai kemudian dibawa ke Balikpapan. Tahun 96 sebelum ulun berangkat ke Hadramaut, ulun masih melihat tanah itu dan mencium baunya kada beda dengan bau pada saat diambil di kuburan Siti Masitah itu, Pak. Mulai tahun 82, bayangkan, sampai 96.
Berapa puluh tahun, berapa samudra dilewati oleh tanah yang kecil, diambil dari kuburan Masyitah, dibawa ke Balikpapan, baunya tidak berubah. Ini bau apa ini? Bau karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gambaran kepada kita, jangan pernah kita ragu dalam berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik pasti dilihat oleh Allah, pasti dibayar oleh Allah, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempertahankan keimanan dan keyakinan demi Allah, mempertahankan hati demi Allah walaupun di, maka dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulun menceritakan ini? Karena banyak Fir'aun versi kita sekarang, Bu. Dan sangat miris. Di Balikpapan, ulun pernah mendengar ibu-ibu sekalian cerita, Bu. Ini karena ibu-ibu ya. Cerita mantan istri wali kota Balikpapan. Ulun tidak sebutkan orangnya, bercerita, Pak. Pernah kedapatan di Balikpapan, mudah-mudahan di Handil, Dondang, dan sini jangan terjadi, Pak. Ini pembelajaran. Ada seorang siswi, ada seorang pelajar perempuan, mohon maaf, rela mengorbankan diri demi iPhone. Waktu itu lagi boomingnya iPhone, Pak. Nauzubillah min dzalik. Demi iPhone rela mengorbankan diri. iPhone ini Fir'aun, Bu. Hah? Kalau salah godaannya luar biasa. Hancur generasi kita gara-gara itu. Coba. Kada berarti harga diri demi iPhone. Jadi harga dirinya tuh selebar iPhone, saya sebutin iPhone itu aja, Pak. Nah ini. Banyak godaan-godaan yang kita akan hadapi dalam kehidupan, ya. Dari era Nabi sampai hari kiamat, macam-macam versi dan bentuknya. Maka manakala kita dipilih dengan dua pilihan yang kontradiksi, di satu sisi kemewahan dunia tapi agama terlupakan, di sisi lain meninggalkan kemewahan dunia tapi berpegang teguh dalam agama. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin damai, kalau kita ingin dihargai dan diterima oleh Allah sebagai hambanya, mari kita berguru dengan Siti Masyitah. Jadikan Masyitah sebagai barometer ukuran keimanan kita, ya Pak ya. Nah ini yang pertama. Hal yang kedua yang ingin ulun ingatkan kembali, ya, bahwa pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi kemudian menjadi imam. Setelah menjadi imam, Nabi merasa haus. Maka kemudian Sayyidina Jibril membawa hidangan. Ada khamar, ada riwayat dua, ada yang katakannya 3 macam jenis minuman, ada yang 2 adalah air biasa, air susu, dan khamar. Pertanyaannya, kenapa khamar kok ditawarkan ke Nabi? Hah? Karena pada saat itu khamar masih belum diharamkan, Pak. Nanti jangan dengan alasan mengikuti sunnah Isra Mi'raj langsung ada bir di sini. Itu ngarannya kada paham. Ya. Begitu peringatan langsung ada bir. Kenapa? Mengikuti sunnah Jibril. Ya nggak bisa lah. Jibril sudah lewat masanya, ya. Khamar itu diharamkan setelah Nabi berada di kota Madinah, Pak. Sementara Isra wal Mi'raj ini Nabi masih berada di kota Mekah. Makanya waktu itu ditawarkan. Andai saja Nabi mengambil khamar itu tidak berdosa karena belum diharamkan. Tapi Nabi mengambil air putih, ya, air susu. Susu kan putih warnanya, apa ya? Kalau kita biasanya nyebutnya air putih, padahal air apa ini? Air tawar. Iya. Luar biasanya, Pak. Cara minum Nabi saja ini menjadi pertaruhan bagi kita. Nabi itu kada ada istilah, apa istilah kita? Akan-akan ini Pak, jaim nggak ada. Begitu dikasih Nabi minum banyak, tersisa sedikit. Kalau jar orang Inggris itu daradaknya, nggak tahu daradak malah, ampas sedikit di bawah itu aja. Nabi sisakan ampasnya. Maka Jibril kemudian mengomentari minuman Nabi. Kata Jibril, ya Rasulullah, susu yang sampian minum itu misal umatmu yang masuk surga. Sementara sisa yang sedikit yang tidak sampian minum itu misal umatmu yang masuk neraka. Ya udah kalau gitu habisi aja, kata Nabi. Lah, kata Jibril, ini qaddarallah. Seperti itulah yang ditakdirkan Allah. Nah,
Kalau Nabi itu sok-sokan, ya, papura ujar kita lah, papura kada haus, papura nang minum sedikit aja, bah cilaka kita berataan, bah. Iya kan? Kalau Nabi itu minum cuma dua hirup aja, ditaruh lagi, bah banyak nang masuk neraka, banyak masuk surganya, coba bayangkan. Tapi Nabi biasa, nah ini, nah, orang Arab biasanya kayak gitu, Pak. Kalau kita ke wadah orang Arab, Pak, mohon maaf, kalau kita ditawari makan, kita pura-pura tidak mau, ya tidak dikasih. Ujar makan kah? Silahkan makan. Lapar kah kamu? Kada. Malam kenah nyari barinya makan, kemudian jam makan berikutnya nyari bari makan. Karena memang aturannya seperti itu. Kada ada yang pura-pura tuh kada paham lalu jar. Tiwas kada pada kan itu. Mereka apa adanya, Pak, ya. Kita sering itu kalau dakwah biasanya lagi di daerah Mustafa itu kita dakwah ke pedalamannya seperti itu, Pak. Kalau sama orang kampung sana kalau memang lapar, ngomong lapar, kalau kita ngomong lapar disiapkan. Tapi kalau memang enggak, malam baru kasih makan. Kada ada urusan, Mbak. Ujar kita apa ya? Malu-malu pura-pura enggak ada ya. Apa adanya seperti itu. Jadi Nabi minum ya. Walhamdulillah yang diminum Nabi itu lebih banyak ketimbang yang tidak diminum. Dan inilah luar biasa ya. Hal yang sangat biasa sebetulnya bagi Nabi berefek luar biasa bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah kalau makan itu kan dihabisakan, baik, ya, dihabisakan, jangan bersisaan di piring. Ya, kamu kata Nabi tidak mengerti di mana barokah yang ada dalam makanan. Barangkali 3 piring yang masuk dalam perut itu ada barokahnya, sesuap yang tertinggal itu ada barokahnya. Barangkali seperti itu, ya. Dan istilah orang bahari, Pak, sebiji nasi tetap setahun kita nunggu, iya kan? Nggak ada sebiji nasi itu yang nunggunya 2 bulan, kada ada. Sama juga, paling cepat ya 3 bulan lah paling cepat beras cepat. Kalau enggak di Banjar setahun itu sebiji gandum, sebiji beras, sebiji nasi itu. Nah, ini. Itu yang kedua bahwa ada kata. Ini waktunya 5 menit lagi, Pak, ya. Insya Allah. Sebagai penutup, ya, ada sunnah Nabi yang sunnah disegerakan, Pak. Ini mumpung kita ngumpul ya. Pada dasarnya tergesa-gesa itu kurang bagus, ya. Tergesa-gesa itu kurang bagus. Ujar kita bagagasakan kurang baik, kecuali dalam beberapa hal. Ada yang disunnahkan oleh Nabi dicepati. Salah satunya yang disunahkan oleh Nabi dicepat itu apa? It'amud dhaif iza nazal katanya. Ya, memberi jamuan kepada tamu apabila tamu sudah datang. Nah, ini Masya Allah, Pak, kita belum datang udah siap nih. Ini sesuai konsep berarti. Jadi kalau ada, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, tolong ya paling tidak banyu putih lah disorong ke tamu ini. Ya, banyu putih barang disorong, jangan terbatuk-batuk si tamu. Batukan kapian guru. Dikatakan dibatukan kah? Orang yang paham lu karing tenggorokan jadi guru. Ya, adalah yang kami pernah ziarah dengan Kang Daji Jailani Mawardi dan beberapa orang MUI dari Balikpapan, Pak, ziarah ke Kiai Hamid Pasuruan. Yang pada saat itu anak beliau yang nyambut, ya, Gus Idris. Uniknya begitu datang, kita bukan disuguhi kopi, Pak, buah manggis nang keluar. Banyak belum, buah manggis, ya. Baru ulun ingat, oh ini orang ngerti sunnah Nabi, ya. Karena yang siap adanya buah manggis disorong dahulu. Kopinya masih maulah, nya panas kan, kopi ndak mungkin kopi dingin balah. Oh, itu lain kisah, itu di kafe kalau kopi dingin itu. Kalau di rumah itu jelas kopi panas, ya. Kopinya nyusul. Nah, ini. Karena sunnah Nabi mah seperti itu. Kalau ada tamu maka disunahkan kita untuk menyegerakan, ya. Apa yang ada juga tidak takalluf, apa yang kita ada, ya. Cuma ada kadangkala semacam entah ini mitos atau apa, ulun kada paham lah. Ujar orang bahari, Pak. Kalau orang nyuruh kita kopi balah ataupun susu, mun kita kada minum, itu bahasa Inggrisnya bisa kapuhunan. Apa bib kapuhunan bib? Udah tahu bib bahasa Arabnya itu. Ya, ya, Pak. Ada sedikit kualatnya gitu ya. Nah ini. Ini kira-kira bujur kada yang seperti ini, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata agama, ini bukan masalah minumannya, Pak. Bapak ibu sekalian, Bu, ya. Ibu-ibu, Bu, ya, kalau ada tamu ke rumah pian suguhi banyu putih,
kada minum, kira-kira dongkol ndak? Ndak apa? Kan kada uyuh-uyuh mulah ya kan? Ambil dari kotak, plak, kasih orang nggak minum, selesai. Tapi masalah kalau pian nyorongi kopi. Tamu datang pas hujan-hujan kita bikinkan kopi. Kopi itu pasti bermodal, Pak. Iya kan? Paling kada nukar kopi, nukar gula, ngerebus air, ba'astilah. Nah ini bahasanya ba'astilah Bu ya. Begitu kita ulahkan si tamu, kada minum si tamu ini. Kayak apa perasaan pian Bu? Pasti ada dongkol dalam hati kita, Pak. Nah, hati orang mukmin ini yang bahaya, bukan masalah minumannya, Pak. Dasar jua. Pada tahu disyukur. Manggarunum bahasa Inggrisnya, yang di belakang ini. Kenapa? Karena suguhannya kan limun. Nah, garunumannya orang mukmin ini nang berbahaya, Pak. Kalau hatinya connecting dengan Allah Ta'ala, ya bisa ujungnya nang kapuhunan. Ya, bukan masalah kopinya, bukan masalah susunya, ya. Tapi hati orang mukmin yang menyiapkan kita, ini perlu kita hargai, ya. Tugas tuan rumah adalah memuliakan tamu, tugas tamu menghargai tuan rumah. Mungkin ini pembuka dari ulun, insya Allah nanti dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.